kembali lagi ya di YouTube channel aku, Segita Sari. Nah, sebelum kalian menonton, seperti biasa jangan lupa klik subscribe. Kalian boleh like dan komen ataupun diskusi di semua video-video dan konten-kontenku di channel YouTube ini, teman-teman. Kita belajar bersama di sini. Nah, teman-teman, untuk seleksi berkas atau seleksi administrasi ini sendiri, sebenarnya tuh kalian bisa menyiapkannya dari jauh-jauh hari sebelum tes CPNS dibuka, teman-teman. Karena hal-hal yang seperti ini perlu persiapan yang sangat matang dan teman-teman harus benar-benar diperhatikan ya, karena hal-hal kecil tentunya nggak mau dong kalian buat sampai fatal, apalagi kalian sebelum-sebelumnya udah menyiapkan dan belajar dari jauh-jauh hari, berbulan-bulan kayak gitu ya teman-teman ya. Semangat! Nah, tentunya kalian nggak mau dong teman-teman udah mempersiapkan berbulan-bulan, jauh-jauh hari sebelumnya, kalian berjuang. Namun di tengah-tengah seleksi, apalagi di seleksi awal nih teman-teman, seleksi berkas alias seleksi administrasi, terus kalian tiba-tiba gagal nih gara-gara hal-hal kecil yang membuat hal itu sangat fatal gitu. Misalnya teman-teman, nama kalian atau tanggal lahir kalian ataupun tempat lahir kalian tuh tidak sesuai dengan ijazah kuliah ataupun SMA kalian, itu pun akan bermasalah juga nantinya. Dan tentunya prasyarat-prasyarat masing-masing instansi itu beda-beda nih teman-teman. Sangat-sangat perlu banget kalian memperhatikan hal itu. Jangan sampai terjadi sedikit kesalahan yang membuat itu tuh fatal, yang membuat kalian gagal di seleksi awal administrasi teman-teman. Nah, di videoku kali ini aku khusus akan membahas bagaimana persiapanku kemarin untuk mempersiapkan bagaimana berkas-berkas administrasi dan yang lainnya supaya kalian bisa lolos dan melewati seleksi pertama di dalam sistem CPNS, yaitu seleksi administrasi atau yang biasanya kita bilang seleksi berkas nih teman-teman. Nah, kalian mau tahu kan tentunya apa aja yang hal-hal kecil yang harus dipersiapkan pada saat seleksi administrasi atau tahap pemberkasan nih teman-teman, di tahap awal ya. Tentunya kalian bisa lihat dan kupas tuntas semuanya di video aku kali ini teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, kita masuk ya ke dalam penjelasan terkait seleksi pemberkasan nih teman-teman, apa saja yang harus dicicil dan bisa dipersiapkan dari sekarang nih teman-teman. Nah, berdasarkan dari buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2021 nih teman-teman, tentunya yang dikeluarkan oleh Panselnas Badan Kepegawaian Negara nih teman-teman. Nah, mari kita cari terkait unggah dokumen. Nah, di halaman 23 nih teman-teman ya, bagian unggah dokumen terkait tata cara pendaftaran CASN di tahun lalu nih teman-teman. Mari kita lihat di bagian unggah dokumen. Nah, ini teman-teman, kita sudah bisa lihat ya dokumen-dokumen apa saja yang bisa kita cicil dan persiapkan dari sekarang nih teman-teman. Nah, kalau ini kan biasanya unggah dokumennya secara umum ya teman-teman ya. Nanti yang unggah dokumen secara khususnya dijelaskan di PDF yang sudah diinformasikan oleh masing-masing instansi yang kalian daftar gitu teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini ada ijazah ya. Ijazah teman-teman ukuran maksimal 1000 KB dan formatnya PDF. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya untuk ijazah. Udah bisa mulai di-scan dari sekarang nih teman-teman. Nah, 1000 KB. Perhatikan juga bentuknya PDF. Nah, kemudian ada foto formal dengan latar belakang merah nih teman-teman, ukuran maksimalnya 300 KB. Nah, bentuknya JPG ya teman-teman. Nah, untuk kemejanya biasanya makainya kemeja putih nih teman-teman kalau mau cari aman supaya tidak dua kali kerja nih ya teman-teman. Jangan lupa ukuran selalu disesuaikan. Kemudian ada TOEFL ITP minimal 540 gitu kan, ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk PDF gitu ya teman-teman. Nah, untuk TOEFL ITP ini biasanya yang mendaftar di kementerian atau yang mendaftar di pemerintah pusat ya teman-teman, yang biasanya diminta untuk prasyarat TOEFL. Namun untuk di pemerintah provinsi atau di pemerintah kabupaten kota itu setahu saya tuh nggak pakai TOEFL ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi kalian yang berminat mendaftar pemerintah pusat ataupun kementerian, mungkin kalian bisa menyiapkan dari sekarang TOEFL ITP minimal 540 atau 550 lah amannya teman-teman. Seperti itu, soalnya masing-masing instansi juga beda-beda ya TOEFL-nya. Nah, tapi untuk yang pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, kalian bisa
nggak usah menyiapkan, nggak apa-apa, karena tidak diminta sih biasanya ya. Nah, kemudian ada sertifikat Microsoft Office, ini bagi formasi jabatan tertentu teman-teman. Kemudian ada surat lamaran dengan materai dan ditandatangani. Nah, ini ukuran maksimal 500 KB. Nah, untuk surat lamaran ini formatnya nanti sudah ditentukan nih teman-teman oleh masing-masing instansi, dan tentunya kalian akan daftar di instansi mana kayak gitu ya teman-teman. Nah, materai ini jangan satu materai dipakai untuk 2 dokumen ya teman-teman ya. Kemarin ini masalahnya fatal banget nih, banyak banget kasus yang gagal di seleksi administrasi, seleksi pertama ya teman-teman, pada pembukaan CPNS tahun 2021 tahunku kemarin nih teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali ya kalian mengakali materai ini kayak gitu. Jadi gini nih teman-teman, kemarin kan kebetulan aku daftaran di pemerintah Provinsi Bali ya teman-teman. Nah, nanti kalian akan mendapatkan informasi melalui PDF yang dikirimkan oleh instansi terkait nih teman-teman. Nah, kemudian untuk informasinya seperti biasa teman-teman, ada formasi jabatannya, kemudian untuk syaratnya ada prasyarat umum, kemudian ada prasyarat khusus gitu ya teman-teman. Dan untuk pendaftarannya mari kita lihat di bagian berkas lamaran. Nah, ini teman-teman, berkas lamaran kebetulan kemarin ketika diminta pemerintah provinsi itu rata-rata sama ya, kan ini saya memakai contohnya pemerintah provinsi Bali teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang akan berniat mendaftar di pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota, biasanya jenis-jenis berkas lamarannya sih sama teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada kartu tanda penduduk atau EKTP maupun KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, KTP di sini teman-teman harus sinkron data-datanya sama ijazah yang teman-teman gunakan ketika melamar saat CPNS ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada surat lamaran. Nah, kebetulan aku daftarnya di pemerintah Provinsi Bali, makanya ditujukan lamarannya kepada Gubernur Bali gitu ya teman-teman. Nah, untuk materainya itu 10.000 dan biasanya diketik. Nah, untuk aturan diketik atau ditulis tangan ini biasanya nanti kebijakan masing-masing instansi ya teman-teman. Biasanya ini beda-beda seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3 ini ada pas foto berwarna terbaru menggunakan kemeja putih nih teman-teman. Kalau mau cari aman, nanti nyiapin pas foto berwarna latar belakang merahnya pakai kemeja putih ya teman-teman. Nah, untuk ini tidak menggunakan kacamata, jas atau kebaya teman-teman. Kemudian ijazah yang sesuai sama kualifikasi ini tentunya, misalnya kalian teknik sarjana teknik gitu ya, sarjana teknik apa itu harus spesifik nih teman-teman. Diperhatikan juga dengan formasi jabatan yang dibuka. Kemudian ada transkrip nilai. Nah, ini teman-teman, transkrip nilai yang lengkap ya teman-teman, bisa dipersiapkan dari sekarang untuk urusan scan-scannya teman-teman. Kemudian ada surat pernyataan bermaterai 10.000. Nah, ini juga seperti yang tadi. Kemudian ada surat tanda registrasi nih teman-teman, biasanya bagi formasi jabatan tertentu ya, contohnya kayak perawat atau dokter gitu teman-teman. Kemudian ada surat sebutan psikolog, itu bagi formasi jabatan psikolog juga mungkin teman-teman. Nah, ini nih poin nomor 9 yang paling penting nih teman-teman. Untuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari Badan Akreditasi Nasional nih teman-teman. Kalau kemarin sih aku ngelampirinnya akreditasi perguruan tinggi 1 PDF gitu ya teman-teman, dan akreditasi program studi 1 PDF, dan dua-duanya ini aku merge gitu teman-teman. Nah, ini bisa kalian siapin dan cicil dari sekarang nih teman-teman terkait 2 akreditasi ini. Yang belum punya segera diminta sama fakultas ataupun perguruan tinggi teman-teman ya. Jangan lupa nih, penting banget teman-teman, bisa langsung di scan aja. Kemudian nomor 10 untuk aturan bagi pendaftar khusus disabilitas nih teman-teman, ada surat dan video singkat. Nah, gitu teman-teman. Sekian teman-teman penjelasan dari aku terkait berkas lamaran. Ini kemarin contohnya di pemerintah provinsi ya teman-teman. Bisalah kalian menyiapkan dan mencicil berkas-berkasnya dari sekarang supaya nanti tidak terlalu terlambat dan kalian gak menjadi deadlineer gitu kan, ketika deket-deket baru kalian panik gitu, nyiapin ini gitu kan. Takutnya mengganggu suasana belajar kalian nanti yang udah kalian siapkan dari jauh-jauh hari, ataupun menjadi persiapan kalian tuh menjadi tidak matang gitu teman-teman ya. Harus semangat pokoknya teman-teman, mulai dicicil dari sekarang. Oke teman-teman, sekian ya penjelasan dari aku. Untuk info-info selanjutnya mari kita tunggu di next video. Bye bye.